Good job. 'Salam sejahtera' bagi kita semua. Ibadah minggu ini dilayani oleh Bapak Rindolo Sumaryo MDiv. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu, ya Allah, kekal selama-lamanya. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu, ya Allah, kekal selama-lamanya. Gapuramu tinggikanlah, hai lihat Raja datanglah. Sang Raja Maha Mulia dan Juru Selamat dunia. Bukakan pintu hatimu, tempat bertahta Tuhanmu, serta hiaslah dengan harapan kasih dan iman. Kebaktian Minggu Advent keempat ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Advent keempat, kita akan merenungkan tema penerus tahta Daud. Marilah kita mengingat dan merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Samuel 7 ayat 8-11. Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hamba-Ku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umat-Ku Israel.
Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, sambil mengingat firman Tuhan di dalam Roma 16 ayat 25-27 demikian. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitahukan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia. Satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk menaikkan doa secara pribadi. Tuhan, kami sering meragukan kuasa-Mu dan kasih-Mu sehingga kami mudah berbuat dosa. Ampunilah kami dan selamatkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan menerima berita anugerah. Terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam Yesaya 12 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan O Datanglah Immanuel. O kunci Daud datanglah, gapura sorga bukalah, tutuplah jalan seteru, supaya selamat umatmu. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. O Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan dan kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau berkenan memanggil kami untuk kami duduk sejenak, mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong setiap kami, mengurapi, menerangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini bukan saja kami mengerti, memahaminya, tetapi juga kami imani, kami lakukan, kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari ya Tuhan, Engkau berfirman kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu,
lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Tema kita pada pagi hari ini adalah penerus tahta Daud. Ini berbicara tentang kelangsungan dari kerajaan Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang kerajaan Daud, ketika Daud itu menjadi raja, lalu diteruskan dengan anaknya yang namanya Salomo. Pada zaman Daud dan pada zaman Salomo menjadi raja, memang luar biasa kerajaan Israel ini. Kerajaan Israel dibawa oleh Daud dan juga oleh Salomo menjadi kerajaan yang begitu luar biasa. Menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dihormati dan ditakuti, disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Bangsa Israel di zaman pemerintahan Daud dan Salomo ini bisa dikatakan kerajaan dalam posisi keemasan, kejayaan yang begitu luar biasa. Secara ekonomi luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Sosial, politik, militer sangat kuat. Itulah yang seringkali disebut zaman keemasan, kejayaan yang begitu luar biasa pada zaman Daud dan pada zaman Salomo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi ketika Salomo turun dari kerajaannya, maka kerajaan ini pecah menjadi dua, selatan dan utara. Dan seterusnya, akhirnya kerajaan Israel ini mengalami penurunan yang begitu luar biasa. Dan bangsa Israel itu akhirnya bisa dikatakan runtuh dan hancur. Sebagian lagi dibuang ke Asyur, sebagian lagi dibuang ke Babel, lalu balik lagi melanjutkan kerajaannya, pemerintahannya, tetapi tetap itu menjadi pemerintahan yang kecil-kecilan saja. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan meneruskan tahta kerajaan Daud ini.
Dan itulah yang Tuhan janjikan kepada Daud. Bahwa suatu saat Tuhan akan menampilkan dari seorang keturunan keluarga Daud akan tampil sebagai raja. Raja yang akan memulihkan segala sesuatunya. Itu yang seringkali disebut sebagai Mesias. Pada tahun 1607 sampai 1060 sebelum Kristus lahir, ada seorang pemimpin yang muncul pada zaman itu. Namanya Yudas Makabus. Yudas Makabus ini melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Romawi. Dan oleh orang-orang Israel dianggap Yudas Makabus ini bisa dikatakan jangan-jangan ini adalah Mesias sesuai dengan janji yang Tuhan berikan kepada Daud. Tetapi ternyata tidak. Yudas Makabus tidak berhasil. Kemudian ketika Yohanes Pembaptis muncul, dia berkhotbah, memberitakan firman Tuhan, bertobatlah, bertobatlah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tokoh-tokoh Yahudi bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah engkau ini adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud untuk meneruskan kerajaan Daud itu? Lalu Yohanes Pembaptis katakan, tidak, bukan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita masuk di dalam teks Lukas pasal yang ke-1 ini, ayat 26 sampai ayat yang 38. Ini adalah penggenapan dari janji Tuhan kepada keluarga Daud. Bahwa suatu saat nanti akan muncul dari keturunan Daud sebagai raja yang akan memimpin bangsa Israel, yang akan menjadi raja atas segala raja. Itulah peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Dan di situ ketika malaikat Tuhan itu berbicara kepada Maria, ya, malaikat itu sangat jelas sekali bahwa anak yang akan dikandung dan akan dilahirkan oleh Maria, dia adalah keturunan Daud. Ya, itu ayat yang ke-32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Jadi sebenarnya ayat ini mau mengatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari janji Tuhan kepada Daud itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sampai kepada kelahiran Yesus Kristus ini, umat Israel, bangsa Israel, masih terus menunggu kedatangan Sang Mesias sesuai dengan janji Tuhan kepada Daud. Orang Israel mengharapkan bahwa Mesias yang hadir adalah Mesias yang dapat memulihkan, dapat membawa umat Israel masuk kepada kejayaan seperti pada zaman Daud dan pada zaman Salomo. Jadi konsep pemahaman umat Israel tentang Mesias yang akan menjadi raja ini adalah konsep kekuasaan secara politik. Tetapi kelahiran Yesus Kristus ini, yang adalah penggenapan dari janji Tuhan ini, bukan dalam konsep kekuasaan secara politik, tetapi secara spiritual. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan kekuasaan kerajaannya tidak dibatasi hanya untuk umat Israel, bangsa Israel, tetapi kekuasaannya untuk seluruh dunia. Itulah Mesias melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saksi dalam Tuhan, dalam teks ini yang sangat menarik sekali adalah Maria. Kenapa Maria? Maria dipilih oleh Allah. Bahkan di situ dikatakan engkau mendapatkan kasih karunia dari Allah. Itu artinya engkau dipilih oleh Allah. Untuk apa? Menjadi alat
rencananya. Dan Maria ini adalah seorang wanita biasa, seorang wanita yang sederhana, seorang wanita yang rendah hati, seorang wanita yang tulus hatinya. Dan dipakai oleh Allah, dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengandung Sang Mesias, untuk melahirkan Sang Mesias ini. Sang Mesias ini adalah penggenapan dari janji Allah itu kepada Daud. Dan di dalam ayat yang ke-38, di situ Maria mengatakan begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang menarik di sini adalah Maria tampil sebagai seorang wanita yang sederhana, tetapi memiliki hati yang sangat mulia. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya apa? Artinya Maria bersedia rela meninggalkan segala cita-citanya untuk membangun keluarga bersama dengan Yusuf. Yang selama ini sudah direncanakan oleh Maria, oleh Yusuf bersama-sama untuk memasuki pernikahan yang bahagia yang dicita-citakan oleh kedua calon mempelai ini. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Kamu akan mengandung. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kamu harus menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika malaikat Tuhan ngomong seperti itu, Maria katakan, jadilah sesuai dengan perkataanmu itu. Maria rela meninggalkan segala cita-citanya untuk membangun kehidupan kebahagiaan bersama-sama dengan Yusuf. Demi apa? Demi untuk melakukan rencana Tuhan yang sangat besar ini, yaitu kelahiran Sang Mesias. Dia rela meninggalkan kepentingannya sendiri dan lebih mengutamakan kepentingan dan rencana Allah yang jauh lebih besar daripada rencana dan kepentingan dirinya sendiri. Ini luar biasa. Seorang wanita yang sederhana tetapi memiliki hati yang luar biasa. Kemudian Maria juga siap menanggung risiko, konsekuensi apapun. Malaikat Tuhan katakan kamu akan mengandung. Lalu Maria katakan bagaimana mungkin itu terjadi kalau saya belum bersuami. Tetapi malaikat katakan kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Peristiwa itu bertolak belakang dengan budaya bahkan aturan-aturan yang ada pada saat itu. Seorang wanita tiba-tiba mengandung belum bersuami, itu jelas melanggar adat istiadat budaya pada waktu itu. Bahkan kalau dihubungkan dengan 10 hukum Taurat, maka Maria melanggar salah satu dari 10 hukum Taurat. Konsekuensinya jelas. Pada zaman itu, kalau betul-betul kedapatan seperti itu, maka dia siap menanggung resiko hukuman rajam. Itu konsekuensinya. Tetapi Maria siap menanggung konsekuensi itu. Siap menerima apa yang dikatakan oleh malaikat. Jadilah padaku sesuai dengan perkataan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang berikutnya, Maria ini juga sebenarnya rela kalau suatu saat Yusuf itu menceraikan dia. Ya, siap menghadapi hukuman masa oleh karena melanggar adat istiadat dan hukum Taurat. Di samping itu juga Maria siap menanggung kalau ternyata Yusuf akhirnya kecewa dengan dia. Lalu Yusuf katakan, kita putus, kita cerai, nggak ada hubungan lagi.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini yang sangat menarik. Di sekitaran peristiwa Natal ini, muncullah seorang wanita yang memiliki hati tulus. Seorang hamba. Itulah Maria. Dia rela meninggalkan kepentingan dirinya sendiri. Rela meninggalkan cita-citanya untuk kebahagiaan hidup bersama dengan Yusuf. Dia rela untuk menanggung semua konsekuensinya. Demi apa? Demi melaksanakan rencana dan kehendak Allah yang jauh lebih besar, yaitu mengandung dan melahirkan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah kira-kira penjelasan teks yang kita bisa lihat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Mari kita lihat apa yang menjadi pembelajaran dalam teks ini. Saya melihat ada 3 hal penting untuk kita renungkan bersama-sama. Dan ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk kita alami, untuk kita jalani. Yang pertama, ketika Allah berjanji, maka Allah akan menggenapinya. Dan di dalam Alkitab ketika Allah berjanji, Tuhan betul-betul genapi sesuai dengan janjinya. Dan janji ini ada yang sifatnya jangka panjang. Nubuatan janji ini ada yang jangka panjang, ada yang jangka menengah, ada yang jangka pendek. Saya mau kasih tahu contohnya. Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Di situ Tuhan ngomong kepada Hawa, keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan keturunannya akan meremukkan tulang dari keturunannya dan seterusnya. Sebenarnya ayat itu berbicara tentang apa? Tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika janji itu diucapkan oleh Allah, itu pada zaman Adam dan Hawa. Digenapinya pada zaman Yesus Kristus. Berapa tahun baru digenapi? Itu contoh. Itu jangka panjang. Kemudian dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, di situ Yesaya katakan seorang putra akan lahir, seorang anak laki-laki akan dilahirkan dari seorang perempuan dan seterusnya. Dan itu digenapi melalui peristiwa Maria ini dalam Lukas pasal yang pertama. Berapa tahun baru digenapi? Yesaya kira-kira melayani pada tahun 700 tahun sebelum Yesus lahir. Artinya 700 tahun kemudian baru digenapi janji itu. Dan dalam kesempatan ini saya mau mengatakan begini. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan genapi. Ketika Tuhan berjanji kepada Daud, keturunanmu akan melanjutkan kerajaanmu, Tuhan genapi. Tuhan genapi. Itulah sebabnya kita bisa percaya diri menjalani kehidupan ini oleh karena janji Tuhan. Begitu banyak di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang janji Tuhan. Janji tentang penyertaannya, janji tentang pemeliharaannya, janji tentang pengampunannya. Oh, luar biasa. Ketika Tuhan berjanji, maka Dia akan menggenapinya. Mari kita pegang janji-janji Tuhan itu. Kita hidupi janji-janji Tuhan itu, dan Tuhan akan genapi. Itulah sebabnya janji Tuhan itu bagaikan jangkar dan sauh yang sangat kuat, yang bisa membuat kita percaya diri menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan ini oleh karena janji penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari dari teks ini adalah apa yang dipandang hina, rendah, tidak berarti oleh dunia ini dipilih oleh Allah. Itulah Maria.
Maria barangkali pada waktu itu tidak termasuk orang yang hebat. Dia hanya seorang wanita yang biasa, sederhana. Dari segi sosial ekonomi pun bukan berarti orang yang hebat, tidak. Tetapi Tuhan bisa memakai orang yang dipandang oleh dunia ini adalah orang yang rendah, yang sederhana, yang tidak berarti. Tuhan bisa pakai untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Itulah Maria. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apa yang hina bagi dunia ini, apa yang dianggap bodoh bagi dunia ini, apa yang dianggap tidak berarti bagi dunia ini, dipilih oleh Allah untuk mempermalukan dunia ini, untuk mengajari dunia ini, untuk memberitakan kebenaran pada dunia ini. Allah dapat memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Dalam kelemahan, keterbatasan, dan kerendahan, Allah bisa pakai itu menjadi alatnya. Itulah Maria. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, teks ini juga mengajarkan tentang kedaulatan Allah. Allah berdaulat, Allah berotoritas yang memerintah atas kehidupan dunia ini dan atas kehidupan kita. Tugas dan tanggung jawab kita adalah tunduk dan taat pada otoritas Allah itu. Itulah yang dicerminkan oleh Sang Maria. Ketika malaikat Tuhan itu ngomong, kamu akan seperti ini, kamu akan menjadi seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Maria menunjukkan ketaatannya pada otoritas itu. Jadilah sesuai dengan perkataanmu itu. Aku ini hanya sebagai seorang hamba. Taat dan tunduk pada otoritas Allah. Itu penting. Jadi momen Natal sebenarnya memberikan pesan bagi kita. Ada otoritas yang jauh lebih hebat daripada kita. Dan otoritas itu kita harus tunduk dan taat pada otoritas itu. Yaitu Allah. Karena dialah yang memiliki hidup kita. Dialah yang memerintah atas hidup kita. Maria tunjukkan ini. Ya, sikap tunduk taat pada otoritas itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saksi dalam Tuhan. Itulah 3 hal yang bisa kita pelajari bersama-sama. Dalam rangka kita mempersiapkan diri menyambut peristiwa Natal nanti di tanggal 24 dan tanggal 25. Ketika Allah berjanji, Dia akan genapi. Mari kita pegang teguh janji itu. Apa yang dipandang oleh dunia ini hina tidak berarti. Tuhan bisa pakai menjadi alat di tangannya yang luar biasa. Yang ketiga, Allah berotoritas, berdaulat atas hidup kita. Dia yang mengendalikan, Dia yang memelihara, Dia yang atur seluruh hidup kita. Tugas kita adalah tunduk dan taat padanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita saat teduh, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Karena kami percaya dan kami tahu bahwa janji Tuhan itu Tuhan akan genapi dalam kehidupan kami. Tolonglah ya Roh Kudus, bawalah hidup kami untuk kami memiliki hati seorang hamba seperti Maria yang mengakui otoritas kedaulatan Allah dan mau taat dan tunduk pada Allah. Inilah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita dengarkan persembahan pujian
dari Ibu Nike Maria ya. Ya, enggak. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan menggunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita bangkit berdiri. Mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 14 Desember sampai 20 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dan Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dari 14 Desember sampai tanggal 20 Desember ini. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong dan menyertai kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan yang sudah menolong, menyertai, membimbing dan memberkati kehidupan mereka selama 1 tahun. Kami percaya bahwa hari-hari mendatang Tuhan pun akan lakukan hal yang sama, bahkan akan lebih lagi. Tuhan akan anugerah sukacita, kedamaian, kesehatan yang melimpah-limpah atas kehidupan mereka masing-masing. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk rangkaian acara Natal, untuk ibadah Natal atau malam Natal pada tanggal 24, dan juga dilanjutkan dengan ibadah Natal pada tanggal 25, perayaan Natal pada tanggal 25 sorenya. Dan kami mohon berkat Tuhan supaya semua rangkaian Natal ini sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk membawa seluruh anggota jemaat menikmati dan menghidupi pesan-pesan Natal yang mau disampaikan oleh hamba-hambamu yang Tuhan sudah tunjuk dan pilih menyampaikannya. Semua peralatan yang dipakai, semua infrastruktur yang dipakai Tuhan kuduskan, dan Tuhan berkati supaya semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tidaklah mudah untuk mengembangkan usaha, tidaklah mudah untuk mempertahankan kehidupan, tidaklah mudah untuk menghadapi begitu banyak tantangan dan ancaman. Namun kami percaya dan yakin akan janji penyertaan Tuhan, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu, dan Engkau akan memelihara dengan tangan Tuhan yang kuat, tangan yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, seluruh anggota jemaat. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berduka cita Tuhan kuatkan dan teguhkan imannya. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami Indonesia, khususnya dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, yang kecenderungannya dari hari ke hari semakin banyak orang yang mengalami sakit oleh karena virus corona ini. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang dirawat, para medis juga banyak orang yang meninggal dan seterusnya. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah untuk terus bekerja keras, berjuang mengatasi dan memberantas virus corona ini. Segala usaha penyediaan vaksin yang masih terus diusahakan, diupayakan, Tuhan berkati, supaya semua rencana ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk upaya pemerintah untuk mengatasi kelesuan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang masih minus sampai hari ini. Banyak orang yang susah untuk bekerja, banyak orang yang susah untuk makan, banyak orang yang susah untuk mengembangkan usaha. Oh Tuhan, tolonglah supaya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan sungguh-sungguh itu dapat membawa krisis ekonomi ini cepat keluar, dan kami bersama-sama
boleh menikmati oleh karena semua anugerah dari Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau berkati pemerintah dan bangsa kami. Secara khusus kami juga mau berdoa ya Tuhan, berilah hikmat bagi pemerintah, khususnya untuk aparat penegakan hukum, polisi, TNI, untuk mengatasi gerakan radikalisme, gerakan intoleransi yang begitu kuat di Indonesia ini. Berilah hikmat, ketegasan yang terukur untuk para penegak hukum ini ya Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami dari ancaman radikalisme ini, dan lindungilah seluruh tanah air tumpah darah kami dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kita dengan membawa persembahan sambil mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita nyanyikan Bumi dan Langit Pujilah. Bumi dan langit pujilah, yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia, dan jalan-Nya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya kena hati kita, sangat damai menjelma, penolong yang ajaib. Oh, hikmat kasih Dialah, tak jatuh diserang di dalam darah daging pun, berjuang dan menang. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu taat pada firman-Mu dalam keseharian kami. Saat ini kami ingin mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu, kiranya terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini. Berikan hikmat-Mu kepada orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat digunakan untuk melayani-Mu dan menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Putri Sion, nyanyilah, sorak
Hosiana Putra Daud, umatmu berkatilah, dirikanlah tahtamu. Maha tinggi mulia, Hosiana Putra Daud, umatmu berkatilah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.